Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersama-sama bermuwajahah, bertemu kembali dalam acara Yas'alunaka, Islam Solusi Kehidupan, di bawah bimbingan langsung Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, nikmat iman, sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama kembali menyaksikan acara Yas'alunaka. Teriring salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua yang ada dalam acara ini termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam episode kali ini begitu banyak pertanyaan yang datang dari masyarakat hampir di berbagai penjuru tanah air, dan pertanyaan-pertanyaannya pun sangat menarik. Dari hal-hal yang terlihat remeh-temeh sampai hal-hal yang terlihat cukup serius, yaitu terkait dengan ibadah, muamalah, dan masalah keluarga. Nah, pertanyaan pertama, kita akan sama-sama memasuki bab tentang muamalah. Ini ada pertanyaan menarik, Ustadz. Pertanyaan pertama datangnya dari Muhliza di Bekasi, terkait dengan transaksi falas. Nah, pertanyaannya begini, saya punya rekening dolar di bank syariah atas nama anak saya, tapi uang milik saya. Saat saya mau ambil $500, anak saya menawarkan pakai uangnya saja, tapi dalam bentuk rupiah. Lalu di rekening dolar saya diberi catatan ada uang anak saya sebesar $500. Nah, Ustadz, bolehkah transaksi demikian? Mohon penjelasannya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam istilah fikih itu kan as-sarf atau al-musarafah, yaitu tukar menukar antara mata uang yang berbeda jenis. Jadi para ulama sudah menyimpulkan bahwa tiap valuta itu adalah jenis sendiri. Ya, rupiah adalah jenis, dolar adalah jenis. Nah, ini ditukar. Ya, dia punya rekening atau tabungan dolar, ya kan? Tapi kemudian anaknya membayarnya dengan rupiah. Nah, bolehkah? Berarti ketika anak membayar dengan rupiah dari $500, tentu syaratnya adalah harus bisi'ri yaumihi. Dalam istilah hadisnya itu ya dan biadin. Jadi harus harga hari itu. Ya, spot, ya, value. Sebahasa hari saja kan bisa 3 rating. Ada jam 10, jam 12, jam. Nah, jadi persis harus di jam berapa. Nah, misalnya dapat 2 juta. Misalnya begitu. Ya udah, catatlah. Berarti dikeluarkan $500. Ya. Nanti kapan-kapan lagi, ya, ngambil lagi, kan? Nah, boleh, tapi bisi'ri yaumihi, begitu. Bukan harga waktu itu. Ya. Nah, mungkin turun, mungkin naik. Ya, fluktuatif. Trennya kalau dolar kan naik. Ya. Taruhlah tadi dapat 2 juta, sekarang dapat 2.500.000. Nggak apa-apa begitu. $500 lagi. Asal begitu. Jadi pastikan bahwa takobud, ya, harganya adalah harga per jam itu, hari itu berapa, ya kan, bukan harga yang lain, begitu kan. Itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya dan biadin, ya, itu boleh. Tapi kalau berbeda, tidak takobud, tidak ya dan biadin, ada unsur riba di situ. Ya, itu demikian. Jazakumullah khairan Ustadz, Pak Kiai, atas jawaban pertanyaan terkait dengan transaksi falas. Ya. Pertanyaan kedua, ini datangnya dari Fitri di Cibubur, Jakarta Timur.
Beliau bertanya, Ustadz, bolehkah rumah saya dibeli oleh orang dengan menggunakan pinjaman uang dari bank? Ya, soal pinjam meminjam ini termasuk ya cara kita untuk memenuhi kebutuhan ketika ada keterbatasan dana yang cash, ya kan? Boleh begitu kan? Al-qard ya, tetapi harus qardon hasanah, yaitu pinjam meminjam yang baik. Hukumnya bagi yang meminjamkan boleh, al-jawaz boleh, bagi yang meminjam maksud saya itu boleh, ya karena ada kebutuhan. Bagi yang meminjamkan itu nadbun, anjuran, dapat pahala. Ya. Dalam hadis Al-Isra wal Mi'raj, Rasul bersabda bahwa as-shadaqatu bi asyri amsalihha. Sedekah itu dapat 10 kali lipat ya pahalanya. Ya, wal qardu bitaman yata asyroh. Sedangkan meminjamkan itu 18. Ya, para sahabat tentu saja agak kaget. Ya, bagaimana ya Rasulullah kok bisa jadi begitu? Bukankah kalau sedekah itu lepas, ya kan nggak balik lagi, dapat 10. Sedangkan meminjamkan itu balik lagi, dapat 18. Nah, kalian memang memikirkannya hal-hal yang sifatnya materi. Begini, seorang muslim yang baik itu kan akan selalu memelihara izzahnya, iya, harga dirinya, air mukanya. Dia tidak semata-mata ya memerlukan pinjaman kecuali ketika kepepet, dan begitu. Walaupun dia kepepet, dia juga tidak minta-minta sedekah, walaupun boleh menerima sedekah. Nah, begitu. Jadi ketika seorang datang kepada Anda, iya, perlu pinjam uang, fa'lam, ketahuilah dia sedang kepepet. Nah, disinilah Rasul bersabda, ya siapa yang melepaskan himpitan, kesulitan saudaranya di dunia, manaffasa'an muslimin an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan membebaskan kesulitannya di hari kiamat. Jadi di situ jadi terletak pada betapa ya seseorang yang meminjamkan itu berarti telah melepaskan ya himpitannya. Mungkin anaknya butuh untuk pengobatan, untuk biaya sekolah, mungkin juga untuk biaya hidup sehari-hari dan lain-lain kan. Jadi dengan ada orang yang mau meminjamkan itu sudah meringankan sedemikian rupa. Jadi di situ boleh. Pertanyaannya, apakah qardon hasanah itu tidak boleh ribawi? Ribawi berarti cara dan lembaganya. Caranya tidak boleh piutang plus, ya, atau utang plus. Sekarang memberikan utang, sebutlah 1 juta. Nanti setelah sebulan atau berapa plus sekian. Nah itu, ya. Kedua lembaganya, dipilih tentu saja. Ada LKS, lembaga keuangan syariah, ada lembaga keuangan konvensional. Sekarang kan sudah umum, ada tersedia, alhamdulillah. Berarti ya seseorang harus memilih LKS, lembaga keuangan syariah. Ya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya itu tentang tabungan. Nah, ini ada pertanyaan begini, Ustaz. Bagaimana cara membagi uang tabungan yang sudah berusia 20 tahun? Awalnya tabungan tersebut untuk investasi bersama-sama gitu ya. Nah, apakah dibagi sesuai dengan nilai uang sekarang? Sebab nilai uang dulu dan sekarang berbeda. Ini dari Desi di Depok, Jawa Barat. Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana yaddakhiru likuti ahlihi sana. Rasulullah yaddakhiru, menabung untuk biaya hidup keluarganya itu selama keperluan setahun. Coba kan itu berarti savingnya luar biasa Rasulullah. Kalau setahun disiapkan untuk kebutuhan hidup itu berarti bagus ya manajemen keuangannya Rasulullah.
Ya poinnya bagus ya kan, nabung itu. Ini nabung untuk tujuan tertentu, terkumpul lah. Itu 20 tahun yang lalu. Lalu tentu terkumpul lah. Nah, itu bagaimana ya kan? Saat ini kan nilai uang beda dengan saat itu. Lagi-lagi, berapapun uang itu ditabung, itu kan tidak akan beranak pinak. Ya segitu aja. Selama uang itu tidak diinvestasikan. Berarti ya segitu itu. Tetap ya. dari Tetap ya. Bagaimana ini jadi beban bagi si penerima tabungan? Itu kebaikan dia. Sebab dia itu penerima amanat. Mau ya diamanati untuk ngumpulkan tabungan teman-temannya. Ya. Padahal ya kalau secara bisnis dia tabungan di bank itu boleh ya memungut jasa administrasi karena kan menyimpan dan seterusnya. Ini gratis, berarti kan ada amal sosial insya Allah. Kemudian yang berikutnya, ini masih terkait dengan bank konvensional, yaitu pertanyaannya datang dari David di Pekanbaru. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kita ikut lomba melukis dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh bank konvensional? Bolehkah? Lomba atau kegiatan apapun, budaya lah ya. Ansih ya artinya. Itu boleh. Selama tentu saja bentuk kegiatannya itu tidak ada hal-hal yang berlawanan dengan moral. Kan misalnya lomba apa diikuti oleh anak-anak dan seterusnya, itu bagus ya kan. Walaupun tentu ada aspek ya perbankan konvensional menyelenggarakan kegiatan itu ada tujuan promosi ya kan, untuk membesarkan, meluaskan jaring atau jaringan konvensional kan itu ya. Tidak ada yang gratis lah. Nah memang kalau bantu menyukseskan berarti secara moral ada aspek unsur kita membantu membesarkan lembaga keuangan yang berbasis bunga. Itu saja. Dia tidak terlibat dalam bunga, tapi ada unsur dia membantu. Ya, kesalahannya ada lah di situ. Nah, berapa kadar maksiatnya? Ya tobati sajalah kan. Jelas ya membantu. Rasul bersabda, man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Siapa yang memperbesar ya basis ya suatu kaum, berarti minhum, dia terhitung dari bagian kaum tersebut. Ini kan ikut membesarkan, meluaskan jaringannya. Ya, kalau disadari berarti fahuwa minhum, dia termasuk mereka begitu ya. Bagian dari mereka. Bagian dari mereka. Jazakumullah khairan, Pak Ustaz Surahman Hidayat. Selanjutnya masih bab muamalah, ini terkait dengan jam sostek. Jadi begini pertanyaannya, dari Yeni di Bandung. Saya baru tahu uang jam sostek mengandung riba karena ada bunga sekian persen. Sementara uang tersebut sudah saya pakai. Gitu ya. Bagaimana hukumnya? Jam sostek ini kan diluncurkan berdasarkan undang-undang. Ya. Undang-undang tentu saja disepakati bersama antara Presiden dan DPR kan gitu ya. Nah, DPR terdiri dari wakil-wakil rakyat melalui praksi-praksi kan. Termasuk ya PKS di situ. Nah, jam sostek yang ada itu memang belum bisa mengeliminir unsur bunga. Ya. MUI tahu itu. MUI sudah mengkajinya, mencari jalan keluar. Sampai saat ini, karena persoalan sistem itu kan tidak mudah, complicated. MUI belum berhasil memunculkan jam sostek syar'i, belum. Sehingga Ketua Umum MUI waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat ini Wapres, ya selama belum ada alternatif jam sostek yang berbasis syariah, ya darurat, gitu kata beliau. Kita bisa memahami
kedaruratannya. Pertama, itu ditetapkan oleh undang-undang. Berarti kan mengikat seluruh. Yang kedua, itu menyangkut hajat hidup yang dasar. Kesehatan itu kan dasar. Semua orang butuh, begitu kan. Ataulah tidak semua orang, saya kira 90% rakyat Indonesia butuh. Ya hanya berapa sajalah yang bisa bayar premi di luar yang dibayarkan oleh pemerintah atau perusahaan, ya kan. Berarti ini kan disebutnya itu umumul balwa, istilah fikihnya, menyangkut kebutuhan banyak orang. Nah, dalam fikih sesuatu yang maslahah ammah dan umumul balwa itu termasuk yang ma'fuwun anhu, dimaafkan karena tidak terhindar, itu kan lagi kebutuhan dasar. Dan diakui oleh PMUI belum ada alternatif. Oke. Taruhlah pengen betul-betul, ya udah yang jadi pribadi saja, ya dia membersihkan kan. Tapi tidak boleh jadi fatwa umum. Sebab fatwa umum MUI yang otoritas fatwa itu mengatakan ini darurat, ya silahkan sampai nanti ditemukan alternatif yang berbasis syariah, begitu. Oke. Jadi demikian Ibu penanya gitu ya, bahwa karena kondisi darurat jadi tidak masalah kalau memang jam sosoknya masuk mengandung unsur ribawi gitu ya Pak Ustadz ya. Kita. Kemudian Ustadz bab muamalah yang ini yang terakhir cuma agak sedikit panjang ini. Rekan saya menawarkan investasi untuk membangun sekolahnya dengan akad murabahah atau dan wakalah gitu ya. Saya bayar sebagian meter persegi dari total RAB gedung sekolah tersebut, lalu saya jual bagian saya itu secara dicicil ke rekan saya tersebut. Nah, cuma permasalahannya adalah Ustadz, di akad hanya disebutkan ukuran meter persegi dari objek murabahahnya, tidak merinci bagian mana dari gedung sekolah tersebut. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustadz? Kalau saya tanya kepada yang membaca soal, antum bisa nangkap nggak substansi pertanyaan itu? Pebelit kan? Iya. Ah, itu. Ya. Begini. Saya berangkat dari hadis Rasulullah SAW. Ayyul kasbi atyabu, ya Rasulullah. Kasab atau penghasilan apa yang lebih baik, lebih thayyib? Qala amalur rajuli biyadihi, hasil kerja atau keringatnya seseorang itu paling bagus, ya. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrurin, dan hasil jual beli yang mabrur. Jadi bukan hanya istilah haji saja yang mabrur, itu ada bai'un mabrur, hajun mabrur, iya kan, jannah. Bai'un mabrur juga insya Allah. Nah, supaya bai'un mabrur bagaimana? Ada tentu persyaratan, ya. Ini tentu panjang, ini satu semester sendiri ini. Dalam 3 menit ini tentu. Pertama, para pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, harus jelas statusnya. Siapa penjual? Si A. Siapa pembeli? Si B. Nah, saya memahami di sini confuse. Si A penjual tapi juga pembeli. Bisa saja seseorang hari ini menjual, tapi setelah sebulan, setahun membeli. Bisa saja. Tapi kalau dalam satu kontrak dia penjual dan pembeli, ini tentu saja merusak atau memfasidkan akad. Dia kan? Iya. Itu pertama. Jadi harus diluruskan. Yang kedua adalah disebutnya itu objek transaksi. Itu harus dimiliki oleh si penjual dan harus ada dan jelas karakteristiknya. Saya menangkap tadi objek transaksinya apakah RAB atau bangunan jadi atau kafling meter-meter gitu kan. Nah, itu kan belum jelas juga. Itu harus fix dan persis. Begitu supaya tidak mengakibatkan gharar. Gharar itu tidak boleh. Jadi menurut saya ini harus direkonstruksi dan reformulasi ulang. Oke. Terkait dengan pertanyaan tadi, jadi semuanya harus jelas gitu ya, akadnya dan segala macamnya, sehingga kemudian menghindarkan gharar gitu ya. Kita beralih ke bab tentang ibadah.